sebenarnya kalau dibandingkan dengan Indonesia masih di sini lebih enak. Kalau mau bilang apa-apanya mahal dibandingkan Indonesia, di sini juga enak. Halo teman-teman semua, thank you udah mampir ke channel ini. Kita mau tanya-tanya ke saudaraku yang tinggal di London, di UK, mengenai keadaan di UK saat ini. Bagaimana sih masyarakat-masyarakatnya menghadapi wabah ini? Kita akan call dia. Kali ini kita udah tersambung dengan sepupu aku, Sharon, yang ada di London. Saat ini Sharon di sana udah tinggal kurang lebih 4 tahun ya? 4 tahun atau 5 tahun? 3? Di London. Ya, stay di London udah kurang lebih 3 tahun. Kemudian karena sekarang lagi pandemi virus, sehingga pekerjaan mereka di sana pun sama seperti kita di sini harus stay at home dan work from home. Nah, sekarang ini kita mau tanya-tanya di sana apa kabar mereka yang ada di London. Halo, kabar baik. Gimana selama di sana? Di sini kita di London sekarang sudah minggu ke-6 lockdown, jadi sudah minggu ke-6 working from home. Dan kondisinya seperti biasa, sehari-hari hanya menghabiskan waktu di rumah. Buat mereka yang bisa kerja masih ada kegiatan, tapi buat mereka yang nggak ada pekerjaan sama sekali tidak ada kegiatan. Jadi Ceritain sedikit ke kita gimana sih keadaan kota London pas awal-awal di lockdown. Apakah masyarakat di sana panik, terus tiba-tiba langsung panic buying ke supermarket, apa segala macam dibeli? untuk awal-awalnya terjadi panic buying, terutama tisu toilet. Jadi itu yang paling pertama mereka pikir, yang paling pertama mereka kepikiran bukan makanan, tapi malah tisu toilet. Selain tisu toilet, makanan yang paling cepat habis itu pasta kering sama makanan yang di kaleng. Jadi kalau waktu itu saya ke supermarket tidak bisa menemukan tisu toilet, makanan kaleng sama pasta, sama apa lagi ya, telur dan makanan-makanan yang di frozen. Jadi makanan-makanan yang masa Bertahannya lebih lama. Terus selama working from home di sana, itu kalian sebagai karyawan tuh salary-nya gimana sih? Tetap dapat full kah? Atau kayak kita di sini kan working from home, ada yang cuman dibayar misalnya 50%, ada yang memang unpaid leave. Jadi selama working from home nggak masuk kantor, jadi unpaid leave gitu aja. Kalau di sana tuh gimana sih? Kalau di sini kita tetap terima gaji full. Yang kita bisa lihat di internet, ada beberapa negara maju gitu kan kasih selain keringanan, mereka kasih subsidi buat rakyatnya yang ada di sana. Nah, kalau misalnya kayak di negara-negara lain tuh kan mereka punya subsidi kayak satu orang dikasih sejumlah segini amount. Nah, kalau di UK sendiri itu dapat nggak sih? Kalau di UK iya dapat bantuan bagi mereka yang nggak bisa working from home, dibantu senilai 80% gaji dengan maksimum 2.500 pound. Jadi kalau misalnya gaji kamu udah 5.000 pound, 80% dari itu kan berarti di atas 2.500, itu maksimal yang bisa dikasih pemerintah senilai 2.500. Itu juga berlaku buat mereka yang self-employee. Jadi buat kayak artis mungkin, fotografer, mereka yang punya bisnis sendiri, pekerjaan sendiri, blogger atau vlogger pun bisa apply untuk bantuan dari pemerintah ini. Oh, jadi maksudnya pekerja lepas kayak freelance atau yang bekerja ya, yang bekerja yang bukan di kantor juga bisa apply untuk bantuan pemerintah itu.
Terus kalau misalnya cara apply-nya itu apa harus misalnya melengkapi dokumen pekerjaan atau surat-surat apa gitu nggak? Kalau misalnya untuk 80%, buat yang Mm-mm. bekerja non-freelance, mereka akan di-apply secara otomatis oleh employer mereka. Jadi tempat kerja mereka yang apply buat mereka. Mereka nggak bisa apply sendiri. Buat freelancer, mereka harus apply sendiri dengan menyertakan bukti pembayaran pajak. Jadi dari penghasilan mereka harus ada bukti bahwa mereka juga membayar pajak kayak gitu. Untuk grocery sendiri di sana tuh sampai sekarang supply-nya masih banyak nggak sih? Terus susah nggak mendapatkan groceries di sana? Iya. Jadi kadang-kadang misalnya sempat 2 minggu awal itu, 2 atau 3 minggu awal yang kita kehabisan roti. Jadi mau beli roti susah. Nah, yang minggu akhir-akhir ini kita kehabisan telur. Udah 2 minggu terakhir susah banget nggak bisa nemu telur. Si UK keseluruhan itu kan udah 160.000 ya yang positif. Nah itu semengkhawatirkan gitu nggak misalnya Eh, tiba-tiba sepi? Sebenarnya sih memang mengkhawatirkan karena di keseluruhan UK jumlah di London sendiri yang paling besar karena kan kapital. Mm-mm. Terus untuk di borough tempat saya tinggal itu terakhir minggu lalu 800-an lebih. Jadi dari 300 ribuan penduduk yang tinggal di sekitaran sini, 800 lebih udah terinfeksi. Jadi orang-orang lebih berhati-hati. Contohnya kalau misalnya mau jalan, Mm-mm. ketemu orang di pedestrian Mm-mm. side itu, otomatis harus berhenti, terus gantian jalannya karena harus jaga jarak. Lalu kalau misalnya ada servis yang datang ke flat tempat tinggal, Mm-mm. yang orang yang datang pasti request buat kita jaga jarak, kalau bisa pintunya sudah dibuka. Jadi mereka nggak harus mengetuk, kita nggak harus bukain. Jadi Oh tukang servis em, kayak tukang ledeng plumber gitu maksudnya? ya, jadi orang lebih berhati-hati aja sih, lebih lebih aware bahwa kita harus jaga jarak. Seperti di Indonesia ada travel ban, terus beberapa apa ya lockdown lokal lah, misalnya nggak boleh mudik. Nah kalau di London sendiri itu bisa nggak sih misalnya dari London mau ke yang bagian atas misalnya ke mana tuh, Scotland ya, atau ke misalnya Edinburgh gitu, masih bisa nggak ke kota lain? Em, Kurang tahu juga, cuman sejauh ini 95% servis baik darat, laut dan udara itu sudah dikurangi. Jadi kalaupun misalnya kamu tiba-tiba muncul di stasiun kereta Scotland, Mm-mm. pasti akan dicek sama petugas di sana. Mm-mm. Tujuan kamu ke sini apa mengunjungi keluarga, esensial apa enggak. Jadi mungkin akan kena warning kayak gitu. Oh, jadi mungkin harus ada tujuan yang jelas di sana mau ngapain, misalnya. Iya. Terus apa misalnya ada kepentingan yang mendesak untuk harus Ya, pergi, misalnya mengunjungi keluarga keluarga, yang sudah tua, jadi ya, untuk misalnya kalau mendampingi misalnya atau hanya segala macam. jalan-jalan, Nah, itu mungkin ya diperbolehkan. betul. Kalau di sana tuh kita kan udah work from home, udah nggak bisa kemana-mana. Nah, tempat-tempat rekreasi, terus restoran, hotel apa segala macam itu tutup total juga. Apa misalnya hotel masih buka sih, cuman eh, okupansinya yang dikurangi atau gimana? Di sini semua restoran, pub, sama hotel tutup. Tapi belakangan restoran sudah mulai banyak yang buka, tapi hanya untuk takeaway. Dan berita terakhir dengar-dengar McDonald udah mau buka juga, tapi hanya untuk takeaway juga. Kalau hotel semuanya tutup, tapi beberapa hotel besar mereka buka kitchennya buat memasak untuk Mm-mm. dibagikan ke NHS worker atau polisi yang lewat. Jadi sebenarnya Oh. nggak tutup full, tapi tutup untuk customer.
Kira-kira di sana tuh udah ada ancang-ancang kapan lockdownnya bakal bakal dicabut, atau misalnya oh work from home-nya cuman sampai bulan apa gitu dari kantor. Em, Sejauh ini dari kantor saya sendiri work from home sampai tanggal 7 Mei. Mm-mm. Kebetulan tanggal 8 Mei itu hari libur nasional, jadi tanggal 11 Mei hari Senin baru masuk. Tapi biasanya seminggu sebelum masuk akan ada pengumuman apakah bakalan diperpanjang lagi work from home-nya atau memang benar-benar kali ini udah bisa masuk. Karena ini udah kedua kalinya kita diperpanjang. Jadi tadinya sampai 1 Mei, terus Mm-mm. diperpanjang lagi sampai tanggal udah ketiga kali diperpanjang. Jadi work from home diperpanjang tiap 3 minggu. Dan kalau secara general kita di sini masih menunggu keputusan Prime Minister. Sejauh ini dari berita sih ada 3 skenario untuk exit from lockdown. Yang pertama itu tanggal 11 Mei, di mana sekolah-sekolah udah mulai buka tapi hanya untuk kelas mereka yang mau ujian. Yang kedua, buat toko-toko baju yang walaupun nggak Retail ya esensial maksudnya, tapi ha. lumayan mungkin bikin orang nggak sumpot, tapi dengan persyaratan harus jaga 2 meter jarak. Dan fase kedua itu tanggal 18 Mei Mm-mm. itu restoran yang akan buka, sama kalau nggak salah tambahan tambahan pupil yang mau masuk sekolah, bukan cuma yang mau ujian aja. Nah, tapi sekali lagi dengan tetap menjaga social distancing. Yang ketiga itu tanggal 25 Mei, di mana pub sama klub-klub atau pertemuan, misalnya sepak bola Hmm. atau gym, itu udah bisa Yang di dibuka. arena-arena Tapi ya. ini hanya 3 skenario sementara. Jadi kita belum tahu keputusan pemerintah seperti apa. Stay tune. Oke. Nah, kalau kita di Indonesia ini kan memang belum sama sekali ada kepastian, hanya travel ban sampai kalau nggak salah 1 Juni. Jadi udah mulai dari 25 April sampai nanti 1 Juni. Sehingga memang sama sekali nggak bisa untuk bepergian domestik. Internasional bisa, tapi kayaknya harus memang punya essential purpose-nya, maksudnya mau ngapain gitu. Dan memang benar-benar harus sehat, karena pasti kan di bandara diperiksa segala macem. Nah, berhubung ini kita lagi konten mengenai tinggal di luar negeri juga, mau nanya-nanya sedikit, sebenarnya kalau di sana anak-anak kecil itu dapat bantuan juga nggak sih dari pemerintah? Kan kalau ini Seren dan suami memang belum ada baby. Nah, tapi kalau di teman-teman yang lain yang ada di sana yang punya baby tuh dapat subsidi juga nggak sih? Di sini kalau misalnya pandemi sih nggak dapat subsidi, karena Mm-mm. subsidinya lebih ke orang tuanya, seperti bantuan yang 80% itu, atau memang yang masih bisa dapat gaji full. Tapi kalau secara general, Mm-mm. mereka yang punya baby memang dapat subsidi per anak itu, anak pertama 20-an pound per minggu, anak kedua turun jadi sekitar 14 pound per minggu. Tapi subsidi ini hanya bagi mereka yang memiliki penghasilan di bawah 12.000 pound per tahun. Jadi buat mereka yang di bawah 12.000 pound, otomatis mereka tidak akan bayar pajak Mm-mm. dan dapat subsidi baik rumah maupun subsidi buat Anak. keturunan, buat Ya, anak ya. buat anak. Oke, nah terus di UK ini sendiri kan mereka punya prime minister dan mereka punya kerajaan yang ada di sana, yang which is di nahkodai oleh seorang ratu. Nah, keadaan virus seperti ini, keadaan pandemi seperti ini, peran kerajaan sendiri itu di UK gimana sih? Untuk pandemi ini dia bikin pesan spesial buat masyarakat untuk stay home supaya membantu mengurangi beban tim medis ya di rumah sakit. Untuk kerajaan sendiri mereka punya Royal Trust, jadi itu kayak
charity gitu Mm-mm. yang dinakodai sama Prince William Mm-mm. buat membantu baik musibah atau bencana alam apapun yang terjadi di sini. Mereka ada khusus dana yang namanya Royal Trust. Menarik sebenarnya di UK ini kan itu karena mereka di sana ada royal family dan mereka punya government juga. Jadi kadang tuh kita bingung sebenarnya bentuk pemerintahan di UK ini seperti apa, terus perannya si ratu sendiri. Terus terlihat kan masyarakat di London khususnya atau di UK keseluruhannya tuh kayak adoring si queen-nya ini. Nah, menariknya itu si queen ini kan kayak kemana-mana tuh selalu nyentrik. Nah, terus selama tinggal di London pernah nggak sih ikut atau mungkin pas lagi ada parade atau apa gitu sehingga queen lewat, terus ada arak-arakan atau gimana, pernah lihat nggak selama tinggal di sana? Oh, nggak pernah. Padahal waktu baru pindah itu ada parade pernikahannya Meghan Markle, tapi waktu itu Oh kerja jadi iya, nggak iya, bisa. iya, iya. Penasaran aja sih teman-teman di UK sana se-excited itu nggak kalau lihat acara di Royal Family. Nah, terus Iyalah, kalau di sini masyarakat sangat sangat memuja ratu keluarga kerajaan lah. Cuman kalau misalnya ada keluarga kerajaan yang ada skandal, mereka juga jadi orang pertama yang mengkondem. Misalnya namanya kalau figur. public figure gitu kan harus hati-hati. Nah di sini sih oh ya, ada berita bagus juga. Hari ini Prime Minister kita baru saja fiancenya baru saja melahirkan anak laki-laki. Jadi di sini juga koran-koran pada sibuk dengan congratulations for our Prime Minister, Mr. Boris Johnson dan Karena punya baby tunangannya. baru. Iya. Oh. Dan kalau misalnya soal ketemu Queen, saya pribadi belum pernah. Cuma bagi yang beruntung kadang-kadang bisa ketemu Kate Middleton belanja di supermarket karena kadang-kadang dia masih suka belanja sendiri. Oh ya. Wow. Suka dukanya apa sih selama tinggal di sana? In general, apa ya? Sebenarnya kalau mau bilang commute-nya, sebenarnya kalau dibandingkan dengan Indonesia masih di sini lebih enak. Kalau mau bilang apa-apanya mahal dibandingkan Indonesia, di sini juga enak. Gimana ya? Barang, Enaknya, maksudnya barang atau? enak. Ada salah satu yang dukanya itu di London itu sering banget hujan. Jadi untuk bagusnya itu di sini kalau summer nggak terlalu panas, kalau winter nggak terlalu dingin. Cuman masalahnya kalau summer itu giliran orang-orang pada berharap akan ada sunshine, tapi ternyata mendung seperti hari ini, mendung, hujan. Jadi salah satu yang paling sering dibahas di London itu cuaca. Mungkin banyak teman-teman yang pengen tahu untuk tinggal di London itu sebenarnya cost of living-nya berapa sih setiap bulan? Kalau cost of living itu kita mulai karena di London itu untuk tempat tinggal pilihannya bisa sharing apartemen, sharing rumah atau sewa sendiri. Kalau mau sharing itu satu kamar buat satu orang, zona kan di London ada 6 zona. Zona satu itu yang paling mahal. Itu yang Zona di dua pusat kota dong ya pasti. Ya, zona satu itu di mana ada satu circle lane, namanya itu kereta cuman muter-muter di zona itu aja. Nah itu yang paling mahal. Jadi di situ biasanya satu bedroom aja, cuma satu kamar tidur di sharing sama orang lain itu di atas 1.000 pound per bulan. Kalau di zona 2 range-nya antara 650 per bulan sampai mungkin 800-an lah ya. Nah semakin keluar itu biasanya semakin murah. Walaupun udah di jauh banget, pasti harganya yang paling murah lah 400 pound per bulan untuk sharing. Kalau untuk
buat kamu yang pengen tinggal sendiri, Mm-mm. nggak mau sharing sama orang-orang, bisa studio. Biasanya harganya lebih mahal 100 atau 200 pound dari sharing bedroom. Cuman dia lebih lebih bagus buat yang pengen tinggal sendiri, tapi nggak bisa bayar terlalu mahal. Itu harganya masih oke, cukup terjangkau. Buat yang punya biaya berlebih dan pengen ada living room biar biar bisa undang teman-teman dan kamar tidur sendiri sama bathroom sendiri sama kitchen sendiri, itu paling murah di zona 2 1.200-an sampai bisa 1.400 lah. Kalau 2 kamar dia starting 1.400. Dan semakin ke dalam zona 1 semakin mahal, semakin keluar juga semakin murah. Dan perlu diketahui harga ini di luar harga bill. Kalau Oh. buat yang sharing biasanya nggak bayar bill karena billnya udah termasuk di harga rental. Buat yang tinggal sendiri itu harus bayar bill. Bill itu terdiri dari council tax, itu range-nya sekitar 90 sampai 120 pound per bulan. Terus listrik 40 sampai 70-an lah per bulan. Internet sekitar 30-an per bulan. Tergantung sih, kalau misalnya mau yang sangat-sangat bagus, ada juga internet yang sampai 100 pound per bulan. Itu tergantung pilihan. Terus apa lagi ya? Air Air. itu sekitar 20 atau 30 pound per bulan. Sama sisanya yang paling itu sih, yang paling besar buat bill itu biaya kereta, biaya transport. Transport berapa kurang lebih per bulan di sana? Transport itu untuk sekali jalan dia ada peak sama off peak time. Jadi kalau buat bus harganya sama, sekali naik 1,5 pound. Tapi untuk bus ada hop fare. Jadi dalam 1 jam pertama, kalau kalian naik bus terus ganti bus yang kedua, harganya tetap sama aja, cuma 1 kali charge 1,5 pound. Kalau untuk kereta, sekali jalan di off peak time itu 2,9 pound sampai 5 pound kalau zonanya udah jauh. Itu sekali jalan di off peak. Ada nggak Kalau di sana yang misalnya itu langganan? peak, sorry. Misalnya di sana Ya. langganan terus punya kartu yang bisa dibayar per bulan buat transport. Kalau sebenarnya tergantung. Pertama, saya pribadi sebelumnya bayar per tahun. Per tahun itu, waktu itu saya bayar zona 2 sama zona 1 1.440-an lah pound. Itu bisa bus, bisa naik berapa kali sehari. Nah, untuk zona yang paling mahal itu bisa sampai 5.000 sampai 6.000 pound per tahun untuk bayar transport aja. Nah, ada juga pilihan lebih murah karena nggak selalu kamu beli langganan itu lebih murah, karena untuk orang-orang yang punya hari libur di atas 25 hari per tahun, jatuh-jatuhnya sebenarnya lebih murah kalau pay as you go. Jadi cuman bayar pas pakai aja. Oh, jadi kalau di total-total tuh pengeluaran per bulan itu udah termasuk grocery, belum kan? Belum. Nah, kalau grocery biasanya beli berapa lama sih, per minggu atau 2 minggu atau per bulan? Grocery itu rata-rata buat saya sama suami. Untuk 2 orang ya? Buat saya sama suami itu ya 2 orang, mungkin 50 sampai 60 per bulan. Itu di luar buat kalian yang pengen beli alkohol, biasanya bir. Oh, buat atau entertain wine. lah. Iya. Iya. Itu sih opsional. Cuman range-nya di luar alkohol itu 50 sampai 60 per minggu, bukan per bulan, sorry. Info kayak gini. Sebenarnya healthcare di London tuh sebagus apa sih? Jadi kayak misalnya kita nggak perlu bayar kalau kita udah tinggal di sini, atau misalnya kita tetap harus punya asuransi pribadi karena healthcare-nya tuh kita masih bayar, atau gimana? Kalau di London kan
mungkin kayak BPJS ya. Jadi setiap orang yang bekerja Mm-mm. itu harus punya NI number. NI number itu nomor yang kamu pakai buat bayar pajak sama buat asuransi kesehatan. Mm-mm. Jadi setiap bulan kalau kamu earn di atas 12.000 pound per tahun, otomatis harus bayar pajak. Nah, pajak itu termasuk sekitar 20% gaji buat mereka yang earn di bawah 35.000 pound. Udah termasuk di situ pajak sama kontribusi untuk national insurance. Kalau dental itu tetap dibayar tapi sesuai band-nya. Kalau band 1 itu cuma 27 pound, misalnya pemeriksaan atau Scaling atau cuma buat periksa gigi biasa. Oke. Iya, periksa gigi. Band 2 itu untuk extraction, cabut gigi dan sebagainya. Itu di luar kosmetik karena kosmetik tidak di kosmetik itu tidak di cover sama national insurance. Kosmetik tuh berarti seperti apa tuh, kaut gigi mungkin ya, atau Ya, whitening ya kan, whitening dan perawatan estetika gigi lainnya lah, itu nggak di cover oleh bantuan yang healthcare tadi itu ya. Mengenai misalnya tax atau pajak, kalau kayak kita di sini PPh ya, dari penghasilan yang kita dapat, kalau untuk di London sendiri tuh ada potongan pajaknya gimana sih? Kalau kita di sini kan PPh berapa persen misalnya dari misalnya salary kita. Kalau di London sendiri itu potongannya kayak gimana sih, dan pajaknya itu biasanya dipakai buat apa? Healthcare kah yang which is tadi free ya kan? Atau misalnya dipakai buat dana-dana emergency. Nah, kalau di sana tuh tax-nya tuh gimana sih? Kalau di London itu pajak penghasilan kalau buat mereka yang earn di atas 12.000. Jadi pajak penghasilan buat 12.000 ke atas sampai 35.000 ke bawah, pajaknya 20%. Di atas itu pajaknya antara 30% sampai 40%. Jadi semakin besar semakin besar pajaknya, semakin besar pajak. Pajak itu dipakai sekitar dari pajak yang didapat sepertiga untuk national insurance, sisanya itu buat benefit. Jadi pensiun ya, membantu orang-orang yang earn di bawah 12.000. Jadi orang-orang yang earn di bawah 12.000 kan mereka nggak bayar pajak, nggak bayar national insurance. Jadi orang-orang yang bayar berkontribusi buat mereka yang nggak bayar itu tadi. Mampu bayar. Sekarang ini nih, ini kan lagi ada pandemi virus seperti ini. Di sana banyak nggak sih perusahaan yang akhirnya PHK atau misalnya tutup, terus kemudian karyawannya dirumahkan? Iya, di sini banyak banget. Contohnya itu yang baru di berita kemarin itu British Airways. Oh iya, British Airways. Dia PHK sekitar 13.000 apa 14.000 karyawan karena bisnisnya kan turun. Jadi mereka mengurangi. Jadi banyak banget perusahaan kayak mungkin kalau nggak salah Debenhams, dia juga mulai tutup beberapa toko. Walaupun semua tokonya udah tutup, tapi mereka mau nggak mau merestrukturasi manajemen mereka sehingga mereka harus cut semua ini ya, karyawannya. Oke, sudah 1 jam kita berbincang-bincang. Oke, udah banyak informasi yang kita dapat sampai sekarang mengenai keadaan di London sekarang gimana karena pandemi, dan sampai ke living cost, sampai ke lifestyle di sana. Aku cuman berbagi informasi aja, mungkin ada kalian yang keluarganya di London terus penasaran gimana kota London. Nah, ini kita udah jawab semuanya. Udah jawab juga gimana mereka di sana awalnya memang panik buying ya. Terus jalanan juga ya pasti sepi karena protokolnya kan memang nggak boleh ada di keramaian. Nah, udah sih kayaknya itu aja ya, kita udah ngobrol 1 jam lebih. Oke. Nanti kalau ada info apa lagi, mungkin update, aku akan coba tanya Sharon lagi di sana. Oke, segitu aja dulu mungkin kali ini. Thank you udah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi. Iya. Salam buat your husband di sana. Yes, okay. Okay.
Bye. Bye bye. Semoga info-info yang tadi kita dapat bermanfaat dan semoga juga menambah wawasan kita, menambah informasi kita mengenai keadaan kota London di saat pandemi seperti sekarang gimana. Semoga juga keadaan bisa cepat balik normal, dan tadi kita udah ngulik-ngulik sedikit juga mengenai biaya tinggal di London dan mengenai teks, mengenai apa-apa yang kalian butuhkan, dan sampai kita udah bahas ya mengenai healthcare, dan kita udah bahas juga mengenai royal family, rumor-rumor yang ada dan sebagainya. Kita udah bahas lengkap tadi. Semoga semua informasi ini bermanfaat dan semoga kedepannya kita bisa bikin konten yang lebih baik lagi. Thank you for watching. God bless you. Bye bye.